menjumpai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang ulama dari Pulau Jawa, siapa namanya? Syekh Abdul Muhi Pamijahan, mengambil baiat tarekat Satariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. 3 ulama besar dari bumi Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan. Dari bumi Jawa, Syekh Muhi Pamijahan. Dari bumi Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Al-Wadi. Tapi orang tarekat bukan hanya memetik tasbih, orang tarekat punya bukan berkata la ilaha illallah, orang tarekat bukan hanya bersuluk dalam kelambu, orang tarekat melawan Belanda. Berteriak Syekh Abdul Rauf As-Singkili, berteriak Syekh Yusuf Al-Makassari. Akhirnya Yusuf Makassari tangkap, kata Belanda, ditangkap Yusuf Al-Makassari, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Mereka berteriak, sekali teriakan lari Belanda, pulang Belanda ke Amsterdam. Yang tinggal 2, durian Belanda sama terong Belanda. Itulah makanya orang Aceh dendam dengan Belanda ini. Setiap hari dia pergi ke restoran, apa yang mau bapak minum? Jus terong Belanda. Berteriak para ulama, Allahu Akbar. Maka lari itu Jepang, tunggang langgang Jepang pulang ke Tokyo. Saking kan takutnya mereka, tinggal slotnya, itu slotnya. Adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Aceh darah pejuang, bukan cuma Tengku Umar laki-laki yang perkasa, perempuannya pun luar biasa. Siapa dia? Cut Mutia. Siapa dia? Cut Nyadin. Perempuan mesti diasingkan dari Aceh, dibuang oleh Belanda dari bumi Nangro Aceh Darussalam, sampai makabnya dicari oleh para pelanjutnya. Mereka temukan di Jawa Barat. Kenapa dia tidak tinggal di sini? Karena kalau dia tinggal di sini, dia membuat perlawanan, dia melahirkan pejuang-pejuang perempuan yang luar biasa. Mereka buang, mereka takut, karena mereka adalah magnet, mereka sumber kekuatan. Kalau dia tetap ada di Aceh, dia akan melawan, dia akan memberontak, dia akan mengamuk. Ini orang harus dibuang. Lihatlah jahatnya Belanda, bukan kepada laki-laki, kepada emak-emak Aceh pun dia takut luar biasa. Oleh sebab itulah maka saya berdiri di depan laki-laki, bukan di depan perempuan. Nanti udah agak-agak suara hilang sedikit baru kita ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga Ustaz Abdul Somad datang ke Aceh, bukan menceramahi orang Aceh, bukan menggurui orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Ke Aceh mengambil pelajaran napak tilas. Dari kecil sudah saya nyanyikan lagu itu, dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau. Pernah Ustaz ke Merauke? Baru tadi pagi. Berziarah kami, sampailah kami ke sebuah bangunan di tengah hutan. Bangunan Belanda, temboknya tebal, lantainya licin sampai ke tengah. Apa ini? Jamaah haji dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa. Sebelum pergi ke Jeddah, mereka singgah dulu di asrama haji di seberang pulau dari Sabah sampai ke tengah. Disitulah mereka patutlah disebut Serambi Mekah. Bukan sekedar Serambi Mekah karena ulamanya, bukan sekedar Serambi Mekah karena kitabnya. Disebut Serambi Mekah karena sebelum sampai ke Mekah singgah dulu ke Serambi. Siapapun orangnya pasti pernah ke sana sebelum orang Indonesia naik pesawat 1977. Semua yang pergi naik kapal laut singgah di asrama haji pelabuhan besar di seberang pulau Sabang. Allahu Akbar. Tapi jangan terlena dengan masa lalu yang luar biasa. Dari mana datang ulama? Dari Aceh. Siapa yang pertama kali bersyahadat? Aceh. Apakah itu masih ada di zaman modern ini Pak Ustadz? Ada. Bank pertama yang berubah dari konvensional ke bank syariah. Di mana itu? Aceh. Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Cari di seluruh Indonesia di mana yang ada dinas syariah. Aceh. Polisi menangkap lalu lintas, polisi menangkap yang tidak pakai
mana polisi yang bisa menangkap orang pacaran, polisi syariah, wilayah Isbah, Aceh. Oleh sebab itu, kalau mau melihat penerapan syariat Islam di zaman modern, bukan zaman Bani Abbasiyah, bukan zaman Bani Umayyah, bukan zaman 500 tahun silam, real, nyata, zaman sekarang, di zaman demokrasi bisa diterapkan ajaran Islam. Datanglah kalian ke Aceh, wahai bupati, wahai gubernur seluruh Indonesia, datang kalian studi banding ke Aceh kalau ingin mengislamkan bank-bank kalian yang masih konvensional. Betul. Tapi ingat, ceramah saya yang sudah saya sampaikan ini akan menjadi hutang yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Soalnya setelah ceramah ini akan datang bupati, wali kota, camat, BUMN, perusahaan, datang mereka ke Aceh mau studi banding. Begitu mereka datang, ditengoknya masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Apa kata mereka? Abdul Somad pembohong, penipu. Abdul Somad, kata engkau syariat Islam tegak di Aceh, kami sudah datang, tak ada orang sholat berjamaah. Tentu saya akan membela diri saya. Waktu saya datang ramai, waktu kalian datang tak ada, berarti bukan salah saya. Begitulah cara saya melepaskan diri saya. Sudah saya siap-siapkan jawabannya. Saya mulai tadi jam 9:30, sekarang jam 10:05. Ternyata sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Tadi janji kita kan 20 menit. Kenapa saya tak dikasih tahu? Kalau begitu berkurang jatah yang tepat. Ustaz Abdul Somad berceramah di bumi Aceh, bumi para ulama, buminya daya, buminya pesantren, buminya para abu, para abi, para tengku. Tapi Abdul Somad tidak sopan, berani membelakangi yang mulia Wali Nangro, berani membelakangi Bapak Kapolda, berani membelakangi Bapak Kejaksaan. Tak takut Ustaz dituntutnya nanti di pengadilan. Tengok dulu, coba putar rekamannya. Sebelum saya maju tadi, saya sudah mengangkat tangan meminta restu mereka. Ingat, sebelum maju tadi saya sudah begini, dan semuanya mengambil dan berarti setuju. Andai yang mulia Wali Nangro tadi tidak mengangguk, maka saya akan ceramah menghadap. Abdul Somad tidak sopan. Ini bumi para ulama, ini buminya daya, ini buminya para abu, para abi, para tengku. Di sini alim ulama pakaiannya dua, kalau tidak berjubah pakai kain sarung. Kenapa Ustaz ceramah pakai celana panjang? Tidak kalian tahu bagaimana susahnya kami naik ke atas, dikawal oleh Pak Kapolda di depan, di sebelah kanan Walid Nuh di sebelah kanan, Abu Ayahanda. Susah kami kemana. Bayangkan kalau saya pakai kain sarung, lepas tangan, siapa tanggung jawab? Itu maka saya pakai celana, bukan karena tidak menghormati negeri Dayak, negeri ulama. Jelas? Kenapa saya membelakangi? Karena saya sudah minta izin. Kenapa tak pakai jubah, tak pakai sarung? Karena ada alasan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah dan bully-bully di antara kita. Karena tidak semua yang mendengar ceramah ini ingin mencari pelajaran dan iktibar. Banyak juga yang mengintai-intai kapan dia salah dan silap. Akan kami bully dia. Jangan, karena aku sudah tahu apa yang terbetik di hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang Aceh bangga. Jangankan jadi orang Aceh, datang ke Aceh saja saya bangga. Menjadi orang Aceh kebanggaan, menjadi orang Aceh kemuliaan. Tapi menjadi orang Aceh tanggung jawabnya luar biasa. Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap, malam ini juga angkat kaki pindah ke provinsi lain. Menjadi orang Aceh, maka siap meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Kenapa? Karena petualang dari Maroko bernama Ibnu Battuta sudah sampai ke negeri ini, dan dia bercerita, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera.
aku berjumpa dengan ulama-ulamanya berjubah hijau dan putih, rajanya menunggang gajah, ulamanya menunggang kuda, mereka jamu aku dengan makanan, ramai mereka turun ke jalan, masjidnya ramai. Itu cerita lebih dari 700 tahun yang lalu. Maka sampai hari ini masjid tetap ramai. Jangankan di dalam, di luar pun melimpah ruah. Tapi ini yang datang malam ini banyak pemain naturalisasi. Kalau ingin melihat pemain inti, tengok subuh besok. Kalau jamaah masjid tetap ramai, maka bangga kita. Tapi kalau jamaah masjid pemain inti, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. As-salatu khairum minan naum. Tak ada orang datang. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tengok ke belakang, belum juga datang. Tusalli fardhu subhi rak'ataini imaman. Udah jelas tak ada makmum, imaman juga. Kenapa bapak bilang imaman? Mungkin nanti ada makmum susulan. Allahu akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti di rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin karena tabligh akbar tadi malam lambat mereka sudah susun. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Di daerah lain tidak ada sholat berjamaah tercela. Kalau sampai di suatu negeri musala, surau, langgar, kosong sholat berjamaah, istahwazat alaihi musyayafin, satu negeri itu dikuasai setan. RT yang tidak sholat berjamaah, RT-nya kesetanan. Kalau sampai di kabupaten itu ada masjid yang tidak sholat berjamaah, bupatinya kesetanan. Kalau sampai di provinsi itu tidak ada sholat berjamaah, gubernurnya kesetanan. Ustaz tidak sebut wali kota, ada wali itu. Tetap saya sebut. Tapi insya Allah kita jaga sholat berjamaah. Mohon maaf, ini makmum semua. Bersedia jadi makmum? Kalau gitu saya jadi makmum. Siap? Luruskan shaf, luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tumimnya lurus. Zaman dulu pakai pedang, dicabut pedang, meluruskan tumim. Tapi jangan coba besok. Sedang tak pakai pedang aja orang tak datang, pakai pedang. Imam hanya menengok kiri dan kanan. Lurus, lurus, langsung angkat. Jadi tak perlu imam itu meriksa ke belakang satu-satu. Dulu mahasiswa, ada mahasiswa waktu kuliah dulu, ada mahasiswa dari Libya. Orangnya tidak mau mengangkat takbiratul ihram sebelum sok lurus. Dia periksa satu-satu. Saking lamanya, datang orang Afrika, maju dia. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tak berdarah. Asal sudah nampak lurus, sudah Allahu Akbar. Selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dua riwayat. Satu riwayat menyebut imam miring ke kanan. Nanti anak ibu nanya, mama, kenapa imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan, hadisnya sahih karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Itulah kenapa barokah sebelah kanan. Itulah kenapa saya ke kanan duluan. Barokah sebelah kanan. Mendapat barokah sebelah kanan. Tapi ada riwayat kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Ada tak imam di Banda Aceh yang selesai sholat menghadap ke jamaah? Ada, tapi beda sama Nabi. Nabi kalau menghadap ke jamaah matanya mencari mana yang tak datang ke masjid. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah dia nunduk. Karena makmumnya nengok dia grogi.
Saya kalau selesai sholat tidak pernah menghadap ke jamaah, saya selalu miring ke kanan. Kenapa Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tidak sanggup macam Nabi, karena Nabi kalau menghadap ke jamaah dia inspeksi satu persatu. Asyhadu fulan, asyhadu fulan, asyhadu fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan. Saya ketua masjid, di masjid dekat rumah saya, kalau saya sana saya jadi imam. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana syahdu, mana syahdu, mana syahdu. Kenapa Ustaz tak ada? Ya, tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya mana syahdu, ya tak ada. Emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya bupati, selesai sholat saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang ada kepala, mana yang tak kepala. Bisa apa tidak? Bisa. Coba kalau saya polisi saya ada pistol, bisa saya tanya, mana saya, mana? Bisa tidak? Bisa. Insya Allah akan lahir generasi-generasi muda yang akan menjadi bupati, yang akan menjadi kapolda, yang akan menjadi kapolri, tapi dia juga menjadi pemimpin sholat berjamaah. Amin. Di mana mereka? Inilah yang ada di hadapan saya ini, anak-anak muda. Bangga kita sekarang anak muda. Dari mana Ustaz tahu ini anak muda? Dari suara takbirnya. Mari kita dengar takbir anak muda. Allahu Akbar. Anak muda. Orang tua tidak bisa. Kita percaya besok pergi dengan ke Panti Jompo, kumpulkan, suruh mereka takbir. Takbir. Anak muda yang luar biasa. Siap kalian menjadi polisi, siap menjadi TNI, siap menjadi pengacara, siap menjadi bupati, siap menjadi wali kota, siap menjadi imam. Awas kalau tak siap. Tapi untuk latihan nanti jangan langsung imam maghrib, imam zuhur dulu. Coba dulu nanti di kampus, di sekolah imam zuhur. Pas zuhur langsung cepat. Kalau pas maghrib lambat-lambat aja. Pas zuhur itu modalnya takbir. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gua agak lama-lama sedikit. Selesai nanti ditanya kawan, hebat kau ya jadi imam. Iya. Lama kau tegak tadi, apa ayatnya? Lama. Kenapa lama betul? Ulang 5 kali. Modalnya Allah Akbar aja. Tapi sami Allah ingat juga. Jangan sampai lupa sami Allah. Allahu Akbar. Nanti udah mental agak siap, udah agak-agak hebat mental, barulah kau salat maghrib. Sholli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmumnya pesantren tahayat apa? Insya Allah masjid-masjid di Aceh akan tetap ramai, sehingga tak malu Ustaz Somad yang sudah mengiklankan. Kalian yang mau studi banding ke Aceh, datang. Kalian yang mau buat dinas syariah, datang. Kalian yang mau buat perda syariah kanon namanya, datang. Kalian yang mau buat dinas daya, datang. Begitu mereka datang kemari, mereka bangga. Kenapa? Belum sampai ke Aceh sudah melihat pramugari pakai jilbab. Kadang saya sebagai ustaz sudah pakai peci,
pakai sorban, pakai koko, masuk ke dalam pesawat tertunduk maju. Kenapa? Mereka pakai rok panjang, resleting belum dipasang.